Ratu surga bersukacitalah. Haleluya. Sebab ia sudi dikandung. Haleluya. Telah bangkit seperti yang sabdakannya. Haleluya. Doakanlah kami pada Allah. Haleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria. Haleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit. Haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah mengembirakan dunia dengan kebangkitan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon perkenankanlah kami bersuka cita dalam kehidupan kekal bersama bundanya, Perawan Maria. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudari-saudara, suster yang terkasih dalam Tuhan, mari kita hadir di hadirat Allah dengan rasa syukur karena Roh Kudus yang kita mohonkan kehadirannya, kita nantikan sekarang ini juga sudah menguatkan kita, menolong hati kita, dan juga menguatkan kita yang rapuh. Kita hening mohon pengampunan atas segala kelalaian dan kealpaan kerapuhan diri kita di hadapan Allah. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Mari kita tetap mohon berkat, perlindungan, penyertaan, dan pemeliharaan bagi Bapak Uskup Yohanes Harun Yuwono dalam masa pemulihan kesehatannya. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas sakramen baptis dalam gereja-Mu. Semoga rahmat sakramen itu mengobarkan semangat kami untuk memberikan kesaksian akan cinta kasih Putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Ketika Apolos masih berada di kota Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman Asia dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid.
Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah baptisan tobat." Dan Yohanes sendiri berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mendengar hal itu, mereka memberi diri dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Lewat pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah. Allah bangkit, maka terseraklah musuh-musuhnya. Orang-orang yang membenci Dia melarikan diri dari hadapannya. Seperti asap hilang tertiup, seperti lilin meleleh di depan api, demikianlah orang-orang fasik binasa di hadapan Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah. Tetapi orang-orang benar bersuka cita, mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukaria. Bernyanyilah bagi Allah, bermazmurlah bagi namanya ialah Tuhan. Hai kerajaan-kerajaan bumi, nyanyilah bagi Allah. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda, itulah Allah di kediamannya yang kudus. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata bahwa akan tiba saatnya bahwa Ia tidak lagi berbicara dengan memakai kiasan. Maka para murid berkata kepada Yesus, "Lihat, sekarang Engkau berkata-kata terus terang dan Engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa Engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa Engkau datang dari Allah.
Jawab Yesus kepada mereka, "Percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat sore. Berkah dalam semuanya. Berkah dalam. Teman-teman, saudara-saudari, suster yang terkasih, dua bacaan yang tersedia untuk kita renungkan, kita baca sore hari ini. Kalau digabung, kemudian kita jadi tahu memang sangat berkaitan, dan apa yang dikatakan oleh Yesus dalam bacaan Injil, buahnya itu ada dalam bacaan pertama. Yesus tadi mengatakan, "Kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Nah, karena memang para murid yang pada hari ini kita dengar kisahnya, Yesus berbicara dalam konteks mau berpisah, begitu ya. Dalam situasi yang kacau balau, bahkan mereka diramalkan, dilihat oleh Yesus nanti, bahkan mereka akan tercerai-berai begitu. Dan dalam kisah para rasul, para murid, terutama Paulus tadi bertemu dengan murid-murid yang sudah mengenal dan sudah beriman tentu saja, tetapi para murid mereka yang ditemui oleh Paulus ini baru setengah, dalam arti bahwa mereka baru beriman tetapi hanya mengenal pertobatan dan menerima baptisan Yohanes. Artinya mereka sudah beriman tapi belum mengenal Allah, belum menerima Roh Kudus, mengenal Roh Kudus secara penuh, secara utuh. Maka tadi kita lihat bacaan pertama memberi informasi bahwa Paulus menumpangkan tangan atas para murid itu, lalu ada Roh Kudus turun atas mereka, dan mereka menjadi semakin percaya, mereka dikuatkan. Ada berapa jumlahnya tadi yang dibaptis? 12. Itu adalah baptisan dari Paulus, karena baru separuh hanya dari Yohanes terlebih dahulu. Artinya mereka sudah beriman tapi sungguh belum mengenal Roh Kudus, karena tadi ditanya, kenal Roh Kudus enggak? Oh enggak, kenal aja enggak, dengar aja belum pernah, kata mereka tadi ya. Maka pada akhirnya mereka pun punya kekuatan batin. Nah, ini yang mengesankan, ketika mereka terima baptisan, Roh Kudus turun atas mereka, lalu mereka akhirnya punya kekuatan batin. Maka kita menjadi semakin tahu, tadi dalam doa pembuka pun kita diajak bersyukur atas sakramen baptis yang kita terima, lalu kita mohon tadi dalam doa pembuka yang sama, kita mohon agar itu mengobarkan semangat kita. Karena baptisan beri kekuatan Roh Kudus pada kita, beri semangat untuk bisa bersaksi dalam hidup yang baik setiap hari. Dan inilah yang sekali lagi ditegaskan dalam Injil tadi, Yesus mengatakan, "Kuatkanlah hatimu. Aku sudah mengalahkan dunia." Karena kemenangan atas dunia, ternyata kemenangan yang kita peroleh atas dunia ternyata bukan oleh kekuatan kita sendiri, tetapi oleh kekuatan Roh Kudus yang bekerja dalam hati orang beriman, dalam hati kita. Maka kalau kita sampai sekarang masih kuat berdiri, masih kuat melayani, masih kuat berkorban, masih kuat bertahan, dan itulah kita yakin iman, buah dari Roh Kudus. Kita bisa mengalahkan semuanya, bahkan bisa mengalahkan diri kita dalam perjuangan. Kita yakin dalam konteks bacaan hari ini, itulah kekuatan batin yang berasal dari Roh Kudus. Kita masih bisa kuat, kita bisa mengalahkan semuanya karena ada Roh Kudus yang bekerja. Kita masih terbuka pada Roh Kudus, mau bekerja sama bersama Roh Kudus. Maka saudara-saudari yang terkasih, kita lihat bukti bahwa Roh Kudus sudah bekerja, yaitu ya dalam kisah para rasul tadi. Mereka setelah dibaptis ada Roh Kudus, mereka lalu berani bersaksi keluar dari diri sendiri dan memberikan kesaksian. Dan itu adalah buah nyata
dari apa yang kita dengar dalam Injil tadi. Maka saudara-saudari, dengan ini kita menjadi semakin tahu dan yakin bahwa dalam perjalanan iman kita, semenjak kita menyatakan diri beriman, percaya pada Kristus, ternyata Kristus pun tidak menjanjikan hidup selesai dari masalah. Ternyata enggak juga. Malah dikatakan ada penderitaan dan penganiayaan. Tetapi kita terus diberi kekuatan supaya tidak kalah oleh macam-macam hal tadi. Tidak menjanjikan selesai dari masalah, tidak menjanjikan kita bebas dari masalah, tetapi Dia kasih kekuatan dan janji bahwa kita pasti tidak kalah oleh masalah. Dengan beriman, Yesus pun tidak mengatakan bahwa kita akan bebas dari badai, tidak juga. Tetapi Dia memberikan janji bahwa kita tidak akan tenggelam dalam badai. Maka itu kita disadarkan bahwa iman tidak cukup hanya kerja sendiri, merasa bisa buat sendiri, merasa bisa berjalan sendiri. Iman justru adalah soal kepasrahan bahwa kita memerlukan bantuan Allah, bantuan Roh Kudus. Oleh karena itu mari sadar, kita yang sudah percaya ini juga adalah orang yang sama, yang hatinya gampang resah, gampang gelisah, imannya mudah goyah, dan hati kita juga gampang rapuh. Maka mari membuka hati supaya sungguh Roh Kudus itu diberi ruang dalam hati kita supaya bekerja dalam hidup kita. Karena kita yang hari ini masih bisa ekaristi, masih bisa berdiri hingga kini, kita menjadi yakin ketika kita melibatkan Roh Kudus, kita dikuatkan saat kita lemah. Kita diberi damai saat hati gelisah. Dan kita tetap ditolong karena kita sudah sudah meyakini bahwa penolong itu, Roh Kudus itu sungguh memberikan kekuatan dalam dunia yang tidak mudah ini. Mari terus membuka hati untuk Roh Kudus bekerja supaya daya kekuatannya bisa kita rasakan setiap hari. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Maka dari itu mari bersama-sama kita berdiri, mohon tujuh karunia Roh Kudus agar sungguh menyertai perjalanan iman kita. Datanglah ya Roh Hikmat, turunlah atas diri kami, ajarlah kami menjadi orang bijak, terutama agar kami dapat menghargai, mencintai, dan mengutamakan cita-cita surgawi. Dan semoga kami Kau lepaskan dari belenggu dosa dunia ini. Datanglah ya Roh pengertian, turunlah atas diri kami, terangilah budi kami, agar dapat memahami ajaran Yesus Sang Putra dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Datanglah ya Roh nasihat, dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini. Semoga kami selalu melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Datanglah ya Roh keperkasaan, hamba-Mu yang lemah ini, agar tabah menghadapi segala kesulitan dan derita. Semoga kami Kau kuatkan dengan memegang tangan-Mu yang senantiasa menuntun kami. Datanglah ya Roh pengenalan akan Allah, ajarlah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Bimbinglah kami agar tidak terbuai oleh kemegahan dunia. Bimbinglah kami agar dapat menggunakan hal-hal duniawi untuk kemuliaan-Mu. Datanglah ya Roh kesalehan, bimbinglah kami untuk terus berbakti kepada-Mu. Ajarilah kami menjadi orang yang tahu berterima kasih atas segala kebaikan-Mu dan berani menjadi teladan kesalehan bagi orang-orang di sekitar kami. Datanglah ya Roh takut akan Allah, ajarlah kami untuk takut dan tunduk kepada-Mu dimanapun kami berada, agar selalu berusaha melakukan hal-hal yang berkenan kepada-Mu. Amin.
Saudari-saudara terkasih, berdoalah supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber kedamaian, semoga persembahan roti dan anggur ini mendatangkan kedamaian dan semangat untuk kami, agar mampu menyerahkan seluruh kehendak kami kepadamu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Udah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab Tuhan Yesus Raja kemuliaan, pemenang atas dosa dan maut, naik ke surga tertinggi, sementara para malaikat memandang dengan kagum. Dialah pengantara Allah dan manusia, hakim dunia dan Tuhan segala kuasa. Dia naik ke surga bukan untuk menjauh dari kami yang hina, melainkan agar kami, anggota-anggotanya, percaya dan penuh harapan mengikuti Dia, kepala dan asal kami, menuju ke tempat Dia berada. Maka dari itu dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga dan para malaikat mengumandangkan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, pernah melalui salib dan kebangkitan,
Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Yohanes, serta Aloysius Uskup Emeritus dan semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau berkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan, sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan Yesus Kristus, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa, dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Untuk selama-lamanya. Ya Tuhan, Kau bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku tinggalkan bagi-Mu, damai-Ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama roh. Damai Kristus. Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan anak domba. Saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus menuntun kita menuju hidup yang kekal. Amin.
Kamu takkan kutinggalkan sebagai yatim piatu. Aku akan kembali dan hatimu akan bersuka cita. Haleluya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Setia, Engkau telah memperkenankan kami menyantap rezeki surgawi Ekaristi. Semoga kami setia menaati perintah-Mu dalam membangun dunia ini menuju kepenuhan kehendak-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Kita sekalian, keluarga, orang-orang yang kita kasihi, kita doakan karya pelayanan, usaha pekerjaan, dan istirahat kita malam ini diberkati, dituntun, dilindungi, dan dikuduskan oleh Allah yang penuh kasih, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.